Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang strategi implementation. Yang mana kelompok kami beranggotakan ada Iqbal Yandra, Milna Eri Agassi, Juliana Bila Putri, saya sendiri Esal Sadila Rubel, Ramatul Aufi, dan Hanifah Melga Marsha. Baiklah, materi pertama yang akan saya bahas sendiri yaitu tentang strategic marketing issues, yaitu isu variabel pemasaran yang tak terhitung jumlahnya mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya implementasi strategi. Adapun beberapa isu atau keputusan pemasaran strategi adalah sebagai berikut. Pertama, cara membuat iklan lebih interaktif agar lebih efektif. Kedua, bagaimana memanfaatkan konservasi Facebook dan Twitter tentang perusahaan dan industri. Ketiga, untuk menggunakan dealer eksklusif atau beberapa saluran distribusi. Keempat, untuk menggunakan iklan TV yang berat, ringan, atau tanpa iklan versus iklan online. Dan ada membatasi atau tidak bagian bisnis yang dilakukan dengan satu pelanggan, menjadi pemimpin harga atau pengikut harga, untuk menawarkan garansi lengkap atau terbatas, dan menghargai tenaga penjual berdasarkan gaji langsung, komisi, atau kombinasi gaji dan komisi. Selanjutnya, ada 3 kegiatan pemasaran yang sangat penting dalam implementasi strategi. Yang pertama, libatkan pelanggan di media sosial. Yang kedua, segmentasikan pasar secara efektif. Dan yang ketiga, mengembangkan dan menggunakan peta pemosisian produk atau persepsi. Kita masuk ke dalam sosial media marketing. Pemasaran media sosial telah menjadi isu strategis yang penting. Pemasaran telah berkembang menjadi lebih tentang membangun hubungan dua arah dengan konsumen daripada hanya memberitahu konsumen tentang suatu produk atau layanan. Marketer semakin harus melibatkan pelanggan dalam situs web perusahaan dan meminta saran dalam hal pengembangan produk. Untuk mengelola proses ini, perusahaan besar telah menyewa manajer media sosial untuk menjadi suara perusahaan di situs media sosial dan digital. Manajer menanggapi komentar dan masalah, melacak pernyataan negatif atau menyesatkan, mengelola diskusi online tentang perusahaan, dan mengumpulkan informasi yang berharga tentang pendapat dan keinginan semuanya. Penting untuk memantau kemajuan implementasi strategi dan membuat perubahan yang sesuai. Komunitas pelanggan online semakin mencerminkan komunitas offline, tetapi jauh lebih cepat, lebih murah, dan efektif untuk dijangkau daripada kelompok fokus dan survei tradisional. Dalam slide bisa kita lihat 4 contoh perusahaan yang melakukan pekerjaan pemasaran media sosial dengan sangat baik. Ada SpaceX, Zappos, Starbucks, dan JetBlue. Perusahaan sangat diuntungkan dengan memberikan insentif kepada pelanggan untuk berbagi pemikiran, pendapat, dan pengalaman mereka di situs web perusahaan. Perusahaan dan organisasi harus mendorong karyawan mereka untuk membuat wiki atau situs web. Meskipun peningkatan eksponensial dalam jaringan sosial telah menciptakan peluang besar bagi pemasar, hal itu juga telah menghasilkan beberapa ancaman berat, seperti pelanggaran-pelanggaran atau informasi hoax. Materi selanjutnya yaitu marketing segmentation akan dijelaskan oleh rekan saya, Milna Eri Agassi. Kepada Milna, dipersilakan. Ya, jadi pengertian dari marketing segmentation, boleh slide selanjutnya. Segmentasi pasar dapat didefinisikan sebagai pembagian pasar menjadi subset pelanggan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan membeli. Contohnya itu adalah pada perusahaan eBay, slide berikutnya. Nah, di sini ada alasan kenapa memerlukan segmentasi pasar. Yang pertama itu adalah segmentasi adalah kunci untuk mencocokkan penawaran dan permintaan yang merupakan salah satu masalah tersulit dalam layanan pelanggan. Dan segmentasi ini sering mengungkapkan bahwa fluktuasi permintaan yang besar dan acak sebenarnya terdiri dari beberapa pola kecil, dapat diprediksi dan dapat dikelola. Contohnya itu adalah dalam pemesanan kamar hotel yang tergantung pada turis asing, pebisnis, dan wisatawan. Berikutnya, di sini ada tag monthly setiap pelanggan aktif dengan 3 nilai untuk layanan hotel. Di sini digunakan tag monthly untuk membantu dalam mensegmentasi pasar dan menargetkan kelompok pelanggan tertentu. Yang pertama di sini ada apakah pelanggannya beresiko tinggi membatalkan layanan, yang kedua apakah pelanggan layak dipertahankan, dan yang ketiga itu adalah taktik retensi apa yang harus digunakan untuk mempertahankan pelanggan ini. Setiap tag monthly untuk setiap perusahaan akan berbeda-beda tergantung itunya. Lalu berikutnya ada product positioning dan perceptual mapping. Di sini diperlukannya slide berikutnya. Di sini dibutuhkannya product positioning dan perceptual mapping itu untuk menentukan posisi produk atau disebut juga dan pemetaan perceptual. Berikutnya. Di sini ada beberapa teknik product positioning dan perceptual mapping. Yang pertama adalah pilihlah kriteria kunci, yang kedua itu adalah penentuan diagram peta untuk posisi produk,
Yang ketiga itu adalah pengembangan rencana pemasaran, dan yang keempat plot produk, dan yang terakhir itu adalah identifikasi area dalam peta posisi. Berikutnya, di sini ada beberapa aturan untuk menggunakan positioning produk sebagai implementasi strategi. Itu ada yang pertama ada mencari celah produk yang kosong untuk diisi, dan berikutnya ada jangan melayani dua segmen dengan strategi yang sama, dan yang terakhir jangan memposisikan diri Anda di tengah peta. Berikutnya, di sini ada strategi penentuan posisi produk memenuhi dua kriteria. Yang pertama, secara unik membedakan perusahaan dari pesaing, dan yang kedua, mengarahkan pelanggan untuk mengharapkan layanan yang sedikit lebih sedikit daripada yang dapat diberikan perusahaan. Berikutnya, di sini ada contoh virtual dalam industri otomotif. Bisa dilihat pada gambar di slide, dan penjelasannya berada pada di slide. Untuk materi berikutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Rahmatul Aufi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategic finance accounting issues. Selanjutnya, pada strategic finance accounting issues ini terdapat beberapa contoh keputusan yang mungkin memerlukan kebijakan finance dan accounting. Pertama itu meningkatkan modal dengan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, saham preferen atau saham biasa, menyewa atau membeli aset tetap, menentukan rasio pembayaran dividen yang tepat, menggunakan LIFO, FIFO atau pendekatan market value accounting, memperpanjang waktu piutang, menetapkan persentase diskon tertentu pada akun dalam jangka waktu tertentu, menentukan jumlah kas yang perlu disimpan. Selanjutnya, berikut adalah 5 aktivitas keuangan akuntansi yang sangat penting untuk pusat implementasi strategi. Yang pertama itu ada memperoleh modal yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan strategi dengan melakukan analisis EPS/EBIT. Yang kedua, mengembangkan proyeksi laporan keuangan untuk menunjukkan dampak yang diharapkan dari strategi yang diterapkan. Yang ketiga, menentukan nilai perusahaan. Yang keempat, memutuskan apakah akan go public dengan IPO. Yang kelima, itu memutuskan apakah akan menyimpan uang tunai di luar negeri yang diperoleh di luar negeri. Selanjutnya, yang pertama ada penjelasan EPS/EBIT analysis acquired needed capital. Analisis EPS/EBIT adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk menentukan apakah utang, saham, atau kombinasi keduanya merupakan alternatif terbaik untuk meningkatkan modal guna menerapkan strategi. Selanjutnya, EPS sendiri adalah earning per share, yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Sedangkan EBIT adalah pendapatan sebelum bunga dan pajak, atau seperti kadang-kadang disebut dengan pendapatan operasional. Tujuan dari analisis EPS/EBIT ini adalah untuk menentukan apakah semua hutang, semua saham, atau beberapa kombinasi hutang dan saham menghasilkan nilai EPS yang tertinggi bagi perusahaan. Selanjutnya, pada analisis EPS/EBIT ini terdapat 7 potential limitation. Yang pertama itu ada flexibility is a limitation, control is limitation, timing is a limitation, extend leverage is limitation, continuity is limitation, EBIT range are a limitation, dividends are a limitation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hanifah Melga Marsha. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang projected financial statement. Selanjutnya, analisis laporan keuangan yang diproyeksikan adalah teknik yang memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari strategi yang diterapkan dapat digunakan untuk memperkirakan dampak dari berbagai keputusan implementasi. Selanjutnya, ada 7 langkah. Yang pertama adalah siapkan proyeksi laporan laba rugi sebelum neraca. Yang kedua, gunakan metode presentasi penjualan. Yang ketiga, hitung proyeksi laba bersih. Yang keempat, kurangi dari laba bersih setiap dividen yang akan dibayarkan untuk tahun itu. Yang kelima, memproyeksikan item neraca. Yang keenam, gunakan akun kas sebagai angka plug. Yang terakhir, daftar komentar atau komentar pada pernyataan yang diproyeksikan. Selanjutnya, corporate valuation. Selanjutnya, penilaian perusahaan, yaitu adalah mengevaluasi nilai bisnis yang merupakan inti dari implementasi strategi, karena banyak strategi sering diterapkan dengan mengakuisisi perusahaan lain. Selanjutnya, itu ada 4 metode penilaian perusahaan. Yang pertama adanya
metode net worth, yaitu total shareholder equity dikali dengan goodwill ditambah intangibles. Yang metode kedua yaitu metode laba bersih, yaitu laba bersih dikali 5. Yang ketiga itu metode price earning ratio, yaitu harga saham IPS dikali NI. Dan yang terakhir adalah metode saham beredar, yaitu di mana saham beredar dikali harga saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Velia Nabila. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu tentang IPOS, Cash Management and Corporate Bond. Di mana IPOS ini merupakan cara perusahaan untuk beralih dari privat menjadi publik. Selanjutnya, go public berarti menjual presentasi dari suatu perusahaan kepada pihak lain untuk meningkatkan modal. Akibatnya ini melemahkan kendali pemilik perusahaan. Go public tidak disarankan untuk perusahaan dengan penjualan kurang dari 10 juta dolar karena biaya awal bisa terlalu tinggi untuk perusahaan dalam menghasilkan arus kas yang cukup untuk membuat go public berharga. Selanjutnya, contoh perusahaan go public 2014 yang pertama GoPro, yaitu membuat kamera fotografi aksi populer yang sahamnya mencapai pasar pertengahan tahun dengan harga 24 dolar dan naik menjadi 71 dolar dengan total pengembalian 195%. Selanjutnya ada Immune Design, di mana sebuah perusahaan farmasi besar melihat harga saham awalnya yaitu 12 dolar naik menjadi 34 dolar dan naik 184%. Selanjutnya, berikut ada strategi yang memungkinkan. Yang pertama, jauhkan uang tunai lepas pantai diperoleh lepas pantai. Nah, di sini yaitu banyak perusahaan AS memiliki sebagian besar uang tunai di neraca mereka di rekening luar negeri, karena sebagian besar pendapatan mereka berasal dari luar negeri. Banyak perusahaan seperti itu lebih memilih untuk meninggalkan kas mereka di luar Amerika Serikat karena menggunakan dana tersebut untuk membayar dividen atau membeli saham treasury. Misalnya akan memicu pembayaran pajak penghasilan perusahaan AS yang besar. Yang kedua ada menerbitkan obligasi korporasi itu untuk tujuan apa? Keputusan strategi yang dihadapi perusahaan adalah apakah akan menerbitkan obligasi untuk meningkatkan modal guna menenangkan pemegang saham dengan dividen tunai dan membeli saham perusahaan, atau untuk menerbitkan obligasi untuk membiayai strategi yang dirumuskan secara hati-hati untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Iqbal Duyandra. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu Strategic Research and Development. Bagian R&D umumnya ditugaskan untuk pengembangan produk baru dan meningkatkan produk lama secara efektif. Sebenarnya ada beberapa isu R&D strategis. Yang pertama untuk menekankan perbaikan produk atau proses, yang kedua untuk menekankan penelitian dasar atau terapan, yang ketiga menjadi pemimpin atau pengikut dalam R&D, yang keempat untuk mengembangkan robotika atau menggunakan proses tipe manual. Dan yang kelima ada menghabiskan jumlah uang yang tinggi, rata-rata atau rendah untuk R&D. Yang keenam melakukan R&D di dalam perusahaan atau mengontrak R&D ke perusahaan luar. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan peneliti universitas atau peneliti swasta. Baiklah, dalam membuat perusahaan R&D ada beberapa panduan. Yang pertama itu jika tingkat kemajuan teknis lambat, tingkat pertumbuhan besar sedang, dan ada hambatan signifikan terhadap kemungkinan pendatang baru, maka R&D internal adalah solusi yang lebih disukai. Yang kedua, jika teknologi berubah dengan cepat dan pasar tumbuh lambat, maka upaya besar dalam R&D mungkin berisiko karena dapat mengarah pada pengembangan teknologi yang akhirnya usang atau tidak ada pasarnya. Yang ketiga, jika teknologi berubah perlahan tetapi pasar tumbuh dengan cepat, umumnya tidak ada cukup waktu untuk pengembangan internal. Yang terakhir yaitu jika kemajuan teknis dan pertumbuhan pasar cepat, keahlian R&D harus diperoleh melalui akuisisi perusahaan maupun di industri. Selanjutnya ada 3 pendekatan R&D utama untuk menerapkan strategi. Yang pertama itu menjadi perusahaan pertama yang memasarkan produk teknologi baru. Yang kedua menjadi peniru inovatif dari produk-produk yang sukses sehingga meminimalkan risiko dan biaya startup. Yang terakhir yaitu menjadi produsen berbiaya rendah dengan memproduksi secara massal produk serupa tetapi lebih murah daripada produk yang baru saja diperkenalkan. Selanjutnya itu ada Strategic Management Information System. Memiliki sistem informasi manajemen yang efektif merupakan faktor yang terpenting dalam membedakan perusahaan yang berhasil dengan perusahaan yang tidak berhasil. Proses manajemen strategis sangat difasilitasi di perusahaan yang memiliki sistem informasi yang efektif.
Pengumpulan, pengambilan, dan penyimpanan informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan cara seperti penjualan silang ke pelanggan, memantau pemasok, memberitahu manajer dan karyawan, dan koordinasikan aktivitas antar divisi dan mengelola dana. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1 terkait materi strategi implementation. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.